Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nasihat Praktis. Kadang kita ingin berubah, tapi kita tidak cukup memiliki motivasi untuk menggerakkan diri kita, untuk keluar dari kebiasaan malas, keluar dari rasa jenuh terhadap hidup, rasa tidak percaya diri, dan semua alasan yang mengikat kita untuk tidak berkembang. Memang, kadang kita membutuhkan nasihat yang keras supaya kita mau berubah, dan mudah-mudahan 7 nasihat dalam video ini dapat menjadi bahan bakar Anda untuk bergerak lagi. Ada 7 kata-kata yang sangat menampar dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalau Anda tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka siap-siap untuk menahan perihnya kebodohan. Kata-kata luar biasa ini sangat menampar. Kata-kata Imam Syafi'i ini saya bingkai dan saya tempelkan di kamar anak saya waktu dia berusia 10 tahun. Tujuan saya hanya satu. Jika anak-anak saya malas belajar, maka mereka cukup melihat kutipan tersebut di dinding kamarnya dan mereka tahu bahwa ada harga dari sebuah kebodohan. Karena menurut pengalaman saya, cara berpikir orang yang belajar akan sangat berbeda dengan cara berpikir orang yang tidak belajar. Cobalah lihat teman-temanmu yang sehari-harinya hanya bermain, dan teman-temanmu yang menghabiskan waktu mereka untuk belajar. Perbedaannya sangat jelas, terutama dalam cara berpikir mereka. Seringkali kita heran mengapa ada sekat dalam pergaulan. Ya, yang pintar bergaul dengan yang pintar-pintar saja, dan yang suka bermain bergaul dengan yang suka bermain juga. Pada akhirnya memang seperti itu. Burung akan selalu terbang bersama bulu yang sama dan jenis yang sama. Jangan menjadi orang bodoh, karena kita akan selalu dibodohi, dimanfaatkan, bahkan ditipu oleh orang lain. Dunia ini kejam, jadi tidak masalah jika kita lelah belajar untuk menjadi orang yang pintar, daripada kita harus menangis karena menanggung kebodohan. Yang kedua, kalau kamu tidak berjalan sekarang, kamu harus lari besoknya. Ini berkaitan dengan menunda pekerjaan. Hati-hati dengan kata-kata, "Entar deh, masih banyak waktu, santai aja dulu," terutama untuk hal-hal yang mendesak. Misalnya tugas kuliah, tugas kantor dengan tenggat waktu, atau tugas-tugas dari sekolah atau kampus. Yang terbaik adalah kita langsung mengerjakannya. Miliki jadwal yang terukur di atas kertas dan kerjakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah kita tetapkan. Karena jika kita tidak mengerjakannya sekarang, siap-siap besok kita akan repot sendiri karena harus mengejar tenggat waktu. Atau kita akan repot karena pekerjaan yang satu belum selesai, sementara pekerjaan lainnya sudah menunggu. Akhirnya kita harus mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Kesalahan terbesar dari terburu-buru adalah kita ingin segala sesuatunya selesai dengan cepat. Tetapi akhirnya hal tersebut malah memperlambat, karena kita harus mengulang lagi. Yusuf Kala pernah berkata, "Masalah besar biasanya berasal dari masalah kecil yang tidak terselesaikan." Yang ketiga, kalau kamu tidak melakukan yang terbaik, jangan harap mendapatkan yang terbaik. Untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, dibutuhkan usaha yang luar biasa. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa kita bantah. Anda tidak akan pernah mendapatkan hasil yang luar biasa dengan usaha yang biasa-biasa saja. Kerja yang terbaik, doa yang terbaik, mudah-mudahan hasilnya juga akan terbaik. Kerja asal-asalan, hasilnya juga akan asal-asalan. Belajar seadanya, hasilnya juga akan seadanya. Yang keempat, saat kamu malas-malasan, banyak orang di luar sana mati-matian belajar. Di saat kamu sibuk scrolling TikTok, orang lain mati-matian belajar. Di saat kamu sibuk stalking Instagram, orang lain mati-matian belajar. Di saat kamu sibuk dengan permainanmu berjam-jam, orang lain mati-matian belajar. Di saat kamu menghabiskan waktu menonton serial Netflix atau drama Korea hingga larut malam, di tempat lain, ada orang yang masih terbangun untuk belajar. Jadi, jangan pernah berkata Tuhan tidak adil jika hasilnya antara mereka dan Anda berbeda. Intinya, ketika kamu malas-malasan, pikirkan orang-orang di luar sana yang mati-matian belajar. Yang kelima, yang rajin saja belum tentu dapat, apalagi yang malas. Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tidaklah mudah. Ada yang sudah belajar mati-matian, namun nilai mereka belum maksimal. Ada yang sudah bekerja dengan maksimal, tetapi hingga kini belum mendapatkan kenaikan jabatan. Mereka yang sudah berusaha maksimal saja belum tentu mendapatkan apa yang mereka inginkan, apalagi orang yang malas. Ada yang berkata, "Tenang saja, orang pasti akan beruntung, meski malas yang penting beruntung." Ini adalah pemikiran yang keliru. Keberuntungan tidak datang dengan sendirinya. Keberuntungan adalah hasil dari pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Persiapkan dirimu sebaik mungkin, dan ketika kesempatan itu datang, kita sudah siap. Itulah saatnya kita menjadi orang yang beruntung. Setidaknya kita sudah siap ketika kesempatan itu datang. Yang keenam, jangan terlalu sering memikirkan saingan.
Lawan kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Dulu, saya begitu terobsesi untuk mengalahkan orang lain. Saya selalu ingin mengejar prestasi orang lain, dan pada akhirnya saya tidak pernah bisa seperti mereka. Setelah saya evaluasi, saya sadar bahwa jika kita terlalu terobsesi untuk mengalahkan orang lain, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Tetapi, ketika kita fokus memperbaiki diri, menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu, mengalahkan rasa malas kita, mengalahkan rasa jenuh kita, dan terus berkembang, rasa syukur akan muncul. Ketika rasa syukur itu muncul, pekerjaan kita akan menjadi maksimal, dan tanpa kita sadari, orang yang kita coba kalahkan sudah jauh tertinggal di belakang kita. Kuncinya, musuh itu ada dalam diri kita. Fokuslah untuk memperbaiki diri kita, jangan fokus untuk bersaing dengan orang lain. Yang ketujuh, kerjakan saja, tidak usah dipikir, nanti juga selesai. Banyak orang sudah mengkhawatirkan kegagalan sebelum pekerjaan dimulai. Bagaimana nanti kalau gagal? Bagaimana nanti kalau tidak berhasil? Kita sudah sibuk meramal masa depan, dan uniknya, ramalan kita selalu berfokus pada kegagalan. Kerjakan saja dulu, selalu ada resiko kegagalan ketika kita mengerjakan sesuatu. Namun, jika kita tidak mengerjakannya, 100% kita sudah gagal. Kerjakan saja pelan-pelan, hindari godaan yang mengalihkan fokus, jangan terlalu berpikir, karena jika kita terus berpikir, pekerjaan kita tidak akan pernah selesai. Ketika kita mulai mengerjakannya, fokus kita akan terbangun, inspirasi akan mulai datang, dan tanpa sadar, pekerjaan kita akan selesai. Ketakutan itu hanya ilusi. Ketika kita bergerak untuk mengerjakannya, kita akan mengatakan, ternyata tidak semenakutkan yang saya bayangkan. Intinya dari 7 nasihat keras di atas adalah merubah diri kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Selalu ada maksud dari kenapa kita harus hidup di dunia ini. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, kita harus berubah terlebih dahulu. Mudah-mudahan 7 nasihat ini bisa menampar kita untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih, sukses selalu, semoga bermanfaat.